Pemirsa, cadangan devisa Indonesia per Maret 2025 tercatat sebesar 157,1 miliar dolar Amerika dan menjadi yang tertinggi di sepanjang sejarah. Bank Indonesia berharap cadangan devisa tersebut akan meningkatkan persepsi positif investor terhadap prospek perekonomian nasional dan juga imbal hasil investasi yang menarik. Bank Indonesia mencatat cadangan devisa Indonesia sebesar 157,1 miliar dolar Amerika Serikat per Maret 2025. Angka ini pun menjadi yang tertinggi sepanjang sejarah. Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Ramdan Denny Prakoso dalam keterangannya menyebutkan, kenaikan posisi cadangan devisa tersebut bersumber dari penerimaan pajak dan jasa, serta penarikan pinjaman luar negeri pemerintah di tengah kebijakan stabilitas nilai tukar rupiah. Ramdan menjelaskan penarikan pinjaman luar negeri tersebut merupakan respon Bank Indonesia dalam menghadapi ketidakpastian pasar keuangan global yang tetap tinggi. Adapun posisi cadangan devisa pada akhir Maret 2025 setara dengan pembiayaan 6,7 bulan impor atau 6,5 bulan impor dan pembiayaan utang luar negeri pemerintah, serta berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor. Bank Indonesia pun menilai cadangan devisa tersebut mampu mendukung ketahanan sektor eksternal, serta menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan. Sejalan dengan itu, BI berharap cadangan devisa tersebut akan meningkatkan persepsi positif investor terhadap prospek perekonomian nasional dan imbal hasil investasi yang menarik. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, peningkatan cadangan devisa demi stabilitas rupiah, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak David Sumal, Kepala Ekonom PT Bank Sentral Asia Tbk. Halo Pak David, apa kabar? Halo, apa kabar Mas Pras? Baik, kabar baik juga. Terima kasih Pak David atas waktu yang disempatkan. Kemudian sudah bergabung juga Pak Redma Gita Wirawasta, Ketua Umum Asosiasi Produsen Serat Benang dan Filamen Indonesia. Halo Pak Redma, apa kabar Pak? Baik, Mas Pras, baik. Baik, terima kasih. Terima kasih juga atas waktu yang disempatkan. Dan sebelum membahas lebih jauh ini, Pak David, kita akan review terlebih dahulu terkait dengan posisi CADEV tadi yang sudah disampaikan di Maret 2025 ini mencetak rekor tertinggi. Anda melihatnya bagaimana dengan capaian ini? Silakan. Ya, ini sebenarnya sudah bisa kita perkirakan ya. Ini meningkat dari 154 ke 157 billion. Karena memang di bulan lalu itu ada beberapa penerbitan ya obligasi dari pemerintah maupun juga dari swasta ya. Dalam hal ini BUMN, perbankan juga menerbitkan obligasi falas ya. Jadi memang kalau di total akan ada peningkatan dari segi cadangan devisanya juga ya. Tapi memang mulai bulan lalu itu juga ada kebutuhan falas yang cukup besar juga ya, terutama untuk pembayaran dividen. Lalu juga mungkin untuk smoothing ya. Jadi Bank Indonesia kan melihat bahwa memang pergerakan mata uang emerging market termasuk rupiah ini juga agak volatile. Yes. Dan pastinya pasar seperti juga disampaikan oleh Bank Indonesia, bahkan mereka masuk juga di pasar NDF ya, non-delivery forward di luar negeri, walaupun dalam segi size-nya memang tidak terlampau besar. Ini paling tidak untuk menjaga juga ekspektasi maupun sentimen pelaku pasar juga. Tapi sejauh ini kalau dilihat dari angkanya tadi sudah disampaikan dari press release-nya juga sangat solid ya. Dari sisi CADEV itu lebih dari 6,5 bulan import ya. Jadi impor kita relatif stabil dan CADEV kita kecenderungan naik. Dan ini memang peluang juga di di kuartal 1 ini tadi karena tadi pembayaran dividen juga cukup besar, tapi di sisi lain juga Bank Indonesia pemerintah dalam hal ini juga mengimbangi dari sisi pasokan falasnya. Dan juga penerbitan juga kalau saya lihat dari sisi obligasi, pemerintah itu juga ada front loading strategi ya. Jadi melihat kondisi market yang ke depan ini masih penuh ketidakpastian, mereka juga mempercepat penerbitan obligasi termasuk juga obligasi falasnya, Mas Pras. Baik, tapi selain yang menjadi pendorong tadi begitu ada kebutuhan falas, obligasi falas yang diterbitkan begitu, ada trigger lain tidak sih menurut Anda Pak David begitu? Apakah ekspor ini juga bisa menjadi daya tarik tertentu begitu yang bisa kita cermati? Bagaimana? Ya, kalau ekspor itu kan memang mulai bulan Maret ini juga kita ada kewajiban ya untuk SDA, sumber daya alam itu, karena hasil ekspornya juga harus masuk ke dalam negeri. Jadi ada mungkin walaupun belum optimal karena ini kan baru mulai ya di bulan Maret,
Nah, itu mungkin ada sedikit kontribusi juga dari sana ya. Karena sebagian kan pasti masuk ke instrumen Bank Indonesia juga. Bank Indonesia mengeluarkan sertifikat falas Bank Indonesia, baik yang syariah maupun yang biasa ya. Nah, ini mungkin ada juga tambahan dari sana, selain juga pembayaran pajak tadi disebutkan di press release dan juga penerbitan utang falas juga ya dari Oke. berbagai tadi segmen termasuk pemerintah dan BUMN juga. Oke Pak David. Nah Pak Redma, kalau kita bicara mengenai kinerja industri manufaktur begitu, khususnya yang memang berorientasi ekspor ya terhadap devisa Indonesia, Anda mencermatinya seperti apa? Paling tidak sejak awal tahun ini Pak Redma. Memang kalau yang orientasinya ekspor, kita melihat memang belum ada data resminya ya dari BPS maupun dari ini kan baru belum untuk kuartal 1 ini kan belum ada laporan resminya. Oke. Tapi kami melihat memang ada sedikit peningkatan ekspor ini terutama akibat trade war ini kan sebetulnya bukan dimulai kemarin tapi dimulai sejak lama. Beberapa bulan sebelum ini pun kan Cina kan sudah dikenakan tambahan tarif ya untuk beberapa komoditi ya. Jadi ini termasuk yang di tekstil pun ada di situ dan di situ ada pasar yang ditinggalkan. Tentu ini akan menjadi bisa menjadi market yang bisa kita isi dan terlihat dalam 3 bulan ini sebetulnya ada sedikit peningkatan. Memang tidak ada peningkatan yang cukup besar, tapi kalau kami perkirakan mungkin ekspor ini 5% sih di kuartal 1 sih udah hampir pasti ada kenaikan. Oke, lantas sejauh mana Anda melihat begitu potensinya? Kalaupun kondisi eksportasi kita ada peningkatan, tapi bagaimana dengan kekhawatiran global ya terkait dengan pemberlakuan tarif resiprokal yang diterapkan oleh pemerintah Amerika Serikat? Ya ini kan satu kali lagi tergantung dengan cara kita menyikapinya ya. Di satu sisi juga Amerika kan menerapkan tarif yang sama ya, maksudnya sama-sama dikenakan kenaikan tarif baik untuk Cina, untuk Vietnam, India. Meskipun untuk India, untuk Pakistan kan lebih rendah dari kita ya. Jadi kalau kita bisa melakukan penyikapan yang tepat, saya kira tidak perlu ada kekhawatiran. Nah, tentu ini kan sekali lagi tergantung pemerintah. Bagaimana pemerintah menyikapinya? Kan ini ada 2 poin ini tergantung terkait ekspor impor. Ini kan juga kebijakan resiprokal ini kan bukan hanya kekhawatiran kita, bukan hanya ekspor kita yang agak tersendat ke sana, tapi juga bagaimana negara-negara lain seperti Cina, Vietnam yang juga dihambat ke sana ada utilisasi kapasitas yang biasa digunakan ke Amerika. Ini kan akan diproduksi dan tetap mencari pasar. Nah, cari pasarnya ini yang kami agak khawatir kalau pasarnya ini masuk ke Indonesia. Artinya bisa lebih besar lagi import yang akan masuk gitu. Jadi kalau salah penyikapannya, ekspornya agak tersendat, bahkan importnya akan menjadi tambah banjir begitu. Oke Pak Redma, nah Pak David dengan kondisi tadi global begitu ya, memang kita tahu juga ada perpanjangan dari pemerintah Amerika Serikat terkait dengan penerapan tarif resiprokal untuk 90 hari ke depan. Nah, bagaimana Anda melihat dampaknya juga terhadap ekspor Indonesia, kemudian nantikah juga akan menekan lagi cadangan devisa kita? Iya Mas Pras, jadi memang ini semacam angin segar juga ya, karena ada penundaan ini kan 3 bulan ke depan. Jadi kita bisa menyiapkan diri dari segi misalnya ke depan ini kebetulan memang 3 bulan ke depan pembayaran utang dari SPN, SRB ini juga kecenderungan meningkat ya. Jadi pressure-nya juga harapannya ke pasar dengan penundaan ini juga ada ruang lah untuk sedikit bernapas gitu ya. Nah, yang kedua juga dari segi percepatan yang kita ingin lakukan tadi kan yang disampaikan juga oleh Pak Redma tadi kan, kita ingin melakukan percepatan deregulasi, penyesuaian kapasitas dan lain-lain karena juga ada peluang di sana ya. Di beberapa produk tertentu yang saya perhatikan itu memang ada peluang kita untuk masih ada spare capacity yang bisa kita tingkatkan karena tidak semua industri yang bisa kita langsung tingkatkan kapasitasnya dengan adanya peluang dari perang tarif ini ya. Tapi ada beberapa yang masih ada spare dan kita bisa tingkatkan, kita bisa dorong ekspor kita ya, termasuk ke Amerika. Dan kita kan salah satu negara yang diminta untuk melakukan perundingan paling awal nih
dengan Amerika ya. Jadi ini kita juga bisa mengemukakan lah tawaran-tawaran kita, dan juga kita tentu perlu punya bargaining juga ke Amerika, apa yang bisa kita minta juga dari mereka dari sisi investasi terutama yang kita inginkan itu ada penguatan juga, karena kalau kita lihat investasi 5 tahun terakhir apalagi setelah pandemi memang kencang sekali ke ASEAN kalau saya lihat angkanya ya. Tapi sayangnya ke negara ASEAN yang lain, jadi ke Malaysia, ke Thailand, Singapura ya, Vietnam ya. Nah, ke Indonesianya ini masih belum begitu kuat. Nah, ini yang kita ingin dorong. Padahal dari sisi lain kita lihat kita memang angka perdagangannya dengan Amerika itu kalau dari sisi ASEAN juga menguat begitu. Tapi tetap masih lebih kencang pertumbuhannya negara-negara tetangga kita dibandingkan Indonesia sendiri. Baik Pak David, lantas seperti apa sih cadangan devisa ini kalau kita kaitkan dengan posisi rupiah begitu ya sebagai pengaman terhadap ancaman turbulensi ekonomi Indonesia lah begitu ke depannya. Kita bahas nanti di segmen berikutnya Pak David. Pak Redma, kita akan jeda dulu sebentar. Pemirsa, pastikan Anda masih bersama kami. Ya, Anda masih menyaksikan Market Review. Pemirsa, berikut ini kembali kami sampaikan data untuk Anda. Kita akan cermati bagaimana pergerakan dari tren cadangan devisa Indonesia. Ya, seperti yang bisa Anda saksikan, dari Juli 2024 di 145,4 miliar dolar Amerika. Kemudian naik terus sampai dengan Februari di 154,5, meskipun Februari ada penurunan dibandingkan dengan Januari 2025, tapi langsung melonjak lagi di bulan Maret menjadi 157,1 miliar dolar Amerika yang menjadi juga level tertinggi begitu di sepanjang sejarah. Berikutnya bagaimana dengan pergerakan nilai tukar rupiah dari data Gisdor Bank Indonesia. Dari 17 Februari masih di rentang 16 ribuan, kemudian naik di 27 Maret di 16.566 per dolar Amerika Serikat, tertinggi di 9 April di 16.943, nyaris 17.000, kemudian di 15 April kemarin turun tipis di 16.815 rupiah per dolar Amerika Serikat. Baik, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak David Sumual, kemudian juga Pak Redma Gita Wirawasta. Pak David, kalau kita cermati dengan beberapa data yang tadi sudah disampaikan, nah kalau kita coba kaitkan dengan rupiah kita cadangan devisa saat ini, apa yang bisa kita berikan juga nih kepada pemirsa? Apakah ini menjadi level pengaman yang cukup solid begitu untuk menjaga nilai tukar rupiah kita atau bagaimana? Ya, paling tidak kan ini salah satu indikator yang dilihat oleh pasar, cerminan confidence juga ya. Kita menerbitkan tadi contohnya obligasi kan, kita lihat juga minat daripada investor itu masih cukup kuat ya, itu juga menambah cadef kita. Tapi juga secara struktural kita juga harus terus mendorong di luar obligasi juga ya tentunya ke depan ya. Jadi yang utama itu kan yang kita inginkan sebenarnya ya ini kan obligasi portofolio ya, investasi portofolio kadang-kadang memang saham, obligasi ini kan mereka masuk dan keluar juga dengan cepat juga ya. Tapi kita ingin yang lebih dingin nih uangnya ya. Tentunya kita ingin satu dari hasil ekspor ya. Yang kedua dari investasi langsung yang memang horizonnya lebih panjang nih. Jadi long term capital investment sebenarnya yang kita juga ingin dorong ya. Jadi kita ingin juga cadef kita lebih sustain. Kalau terlalu tinggi, cadef juga nggak baik juga ya. Artinya kan ada idle money. Ini kan cadef ini kan hanya buffer ya. Jadi kalau idle money-nya terlampau besar juga nggak begitu baik. Nah, untuk beberapa negara tertentu malah saya perhatikan juga cadefnya nggak tinggi-tinggi sekali gitu ya. Jadi tetap dijaga. Karena kalau misalnya likuiditas falas kering gitu ya, tapi cadefnya tinggi, ini juga nggak baik. Artinya nanti kalau likuiditas falas di sistemnya tidak begitu besar, artinya ya itu akan mempengaruhi kurs juga ya. Tapi yang jelas dengan cadef yang besar itu otoritas moneter bisa melakukan smoothing yang paling penting. Karena buat ekonomi di sektorial yang paling penting itu adalah kurs yang stabil gitu ya. Jadi kalaupun menguat juga tidak terlalu signifikan menguat, karena kalau menguatnya terlalu signifikan juga jadi dia ragu kan. Ini saya mau beli barang misalnya importir atau eksportir, hasilnya apakah akan cepat-cepat saya tukarkan ke rupiah, atau kalau importir apakah sekarang saya harus lakukan pembelian barang gitu. Karena khawatir nanti balik lagi gitu. Tapi kalau melemahnya terlampau cepat juga ini
mengkhawatirkan, mengganggu confidence juga, sehingga mengganggu juga Ya. ekonomi secara keseluruhan. Mas Nah, Pras. level rupiah saat ini menurut pandangan Pak David sendiri bagaimana? Apakah cukup stabilkah atau memang masih fluktuatif? Ya, sejauh ini saya lihat sebenarnya di ASEAN itu Bank Indonesia sudah melakukan PR-nya ya. Di smoothing-nya lumayan, kalau kita lihat disparitasnya atau volatility-nya, standar deviasinya itu cukup rendah ya. Oke. Dan ini ya memang kadang kan analis itu atau bahkan media itu sering kan, wah ini 17.000, kadang dilihat nominalnya. Tapi kalau dilihat persentasenya dibandingkan emerging market yang lain, pelemahannya ya yang terakhir terjadi kan terakhir ini pelemahan. Nah itu sebenarnya relatif cukup imbang lah, atau sama lah kurang lebih dengan negara-negara emerging market yang lain. Karena semua kalau kita lihat trennya sekarang emerging market sedang melemah. Oke. Dan dana atau likuiditas tuh larinya ke mata uang hard currency kita sebut. Jadi euro, Swiss franc ya, semacam itu, yen ya. Jadi memang penguatannya lebih, dolar itu sebenarnya sekarang melemah terhadap mata uang kuat, tapi dia menguat terhadap emerging market currency termasuk rupiah gitu. Baik. Nah, kembali lagi ke Pak Redma, lantas bagaimana implikasi kondisi-kondisi tersebut tadi terkait dengan neraca dagang kita yang masih mencoba untuk diseimbangkan dengan pemerintah Amerika Serikat terkait dengan tarif resiprokal? Potensinya untuk industri manufaktur Indonesia akhirnya juga bagaimana? Apakah lagi-lagi eksportasi kita akan tertahan atau perlu memang kita segera melakukan diversifikasi negara tujuan ekspor, kemudian juga mungkin melakukan beragam-beragam kebijakan lagi di dalam negeri begitu untuk bisa mendorong industri manufaktur kita begitu Pak Redma? Iya, tentu 2 poin yang bisa dilakukan. Yang pertama, bagaimana kita bisa melakukan negosiasi ya dengan pemerintah Amerika Serikat. Tapi negosiasinya pun juga kan mereka tujuan utamanya adalah mengurangi defisit perdagangannya mereka gitu. Oke. Nah, yang jadi masalah kalau kita defisit perdagangannya berkurang, tentu defisit perdagangan mereka berkurang, artinya surplus kita berkurang. Tentu akan jadi ke total surplus kita kan juga akan jadi melemah. Maka di sini kan harus ada dua hal yang dilakukan. Untuk ekspornya kita harus tetap jaga untuk ekspor ke Amerika, dengan cara menjaganya tentu dengan membeli barang Amerika lebih banyak. Tapi di sisi lain juga kita harus ngurangin defisit perdagangan dari negara-negara lain. Betul. Supaya total surplus kita juga terjaga gitu ya. Nah di sini kan ini yang jadi gamenya, apakah pemerintah bisa men-switch gitu. Kalau yang untuk pembelian pemerintah saya kira akan lebih mudah ya, seperti migas itu bisa lebih mudah. Tapi terkait dengan pembelian yang dilakukan oleh swasta seperti kami di sektor tekstil misalnya, kita kan beli kapas dari Amerika. Biasanya banyak. Sekarang dengan utilisasi sekitar 45%, kita cuma beli dari mereka sekitar 150 juta US dollar. Padahal potensinya kita bisa beli sekitar 800 juta US dollar. Nah, tapi karena utilisasi kita drop, jadi kita cuma bisa beli seperti itu. Artinya kan ada hal yang harus dibereskan di dalam negeri. Utilisasinya harus ditingkatkan. Bagaimana cara meningkatkan utilisasi? Tentu kita harus turunkan importasi benang, importasi kain, bahkan importasi pakaian jadi, supaya ini hanya bisa mengekspor ke kita bahan baku utamanya ya, kapas ya, bahan baku primer, betul-betul primer yang dia bisa suplai ke kita. Kalau importasi benang kainnya ini besar, tentu kita nggak bisa beli banyak lagi kapas dari Amerika, dan ini kan menjadi double hit sebetulnya. Double hit secara positif, kita bisa tetap ekspor ke Amerika, di sisi lain impor kita turun dan utilisasi kita bisa naik lagi nih. Artinya tenaga kerja yang kemarin di PHK ini bisa bekerja kembali. Nah, tetapi kebalikannya ini double hitnya bisa menjadi hal yang negatif kalau kita nggak bisa ngurangin impor kita gitu di benang dan kain. Baik, nah bagaimana dengan pergerakan nilai tukar rupiah sendiri? Depresiasi yang terjadi apakah justru menjadi nilai tambah juga bagi eksportir begitu kalau kita melihat kondisi saat ini? Iya, di sisi lain kan untuk eksportir tentu akan menjadi nilai tambah ya. Tapi yang jadi masalah sekarang kita ini kan adalah untuk ekspor ini 80% bahan bakunya kan impor. Artinya gen yang diambilnya pun nggak sebesar yang dibayangkan gitu ya. Karena dia bahan baku pun impor. Ketika bahan baku impor tentu pakai dolar yang sama gitu ya nilainya gitu. Apalagi kalau fluktuasinya sangat-sangat besar. Saya kira kalau untuk industri fluktuasi di atas
3% pun udah sangat-sangat besar. Kalau tadi Baik. ngelihat datanya misalkan dari 16.200 ke 16.800 itu kan udah sangat-sangat besar kalau buat industri ya. Karena Oke. dulu kemarin beberapa sebulan sebelumnya kita beli harga bahan baku 16.200 Ya. jual 16.800. Tapi nanti begitu nanti turun lagi, nah yang tadi yang sebetulnya yang buat industri memang betul yang disampaikan bahwa stabilitas ini lebih penting gitu. Baik Pak David, terakhir Anda melihat bagaimana strategi yang perlu dilakukan untuk bisa menjaga cadangan devisa tetap bertumbuh, tapi di satu sisi juga yang masuk adalah cadangan-cadangan devisa juga yang berkualitas tadi dari sisi ekspor misalnya. Ya, ini memang kesempatan ya kita untuk jeda waktu ini melakukan negosiasi-negosiasi dagang dengan bukan hanya dengan Amerika sebenarnya ya, dengan Eropa, dengan China juga, dan mitra-mitra dagang lainnya di selatan misalnya, ini perlu dipertajam untuk mendiversifikasi juga ekspor kita ke depan ya. Oke. Nah, CADEV tentu penting untuk menjaga men-smoothing ya kurs, dan memang perlu ada semacam dorongan juga buat eksportir kita ya, karena beda nih kalau di negara-negara lain mereka malah seneng kalau mata uangnya terdepresiasi dalam tuh. Jepang kan depresiasinya dalam. Korea ya. China juga nih sudah ancang-ancang mau melemahkan mata uangnya karena mereka punya kebijakan untuk mendorong ekspor, terutama industrinya kan mereka ingin dorong. Nah, salah satu topangannya itu lewat kebijakan kurs mereka juga ya, yang bersaing ya tentunya dengan negara-negara pesaing. Ya China, Korea, Jepang itu kan saling bersaing. Nah, kita sendiri memang bahan baku ini juga banyak yang masih import. Jadi kalau misalnya pelemahannya terlalu tajam juga ini membahayakan ya. Jadi di saat yang sama memang perlu kita lakukan juga kebijakan-kebijakan misalnya substitusi import bahan baku misalnya ya, sehingga juga kita lebih bisa juga memberikan daya saing untuk barang-barang ekspor kita lewat kebijakan kurs juga gitu ya. Kalau kita ingat dulu zaman sebelum 98 ya, di masa Presiden Soeharto itu mereka sebenarnya coba memberikan dorongan lewat kebijakan kurs juga, karena hampir pasti itu setiap tahun ada pelemahan sekitar 5% ya terhadap rupiah kita, dan ini membantu sebenarnya produk-produk kita bersaing di luar juga ya. Jadi saya pikir perlu berimbangan sehingga dari sisi cadangan devisanya juga terjaga ya. Kalau saya pikir di posisi sekarang dengan size ekonomi seperti kita dan juga size import dan juga pembayaran utang jangka pendek ini sudah relatif nyaman lah di posisi 155, maksimum mungkin 180 billion ya. Itu udah sangat nyaman ya kalau saya pikir buat Indonesia untuk menjaga mata uangnya tetap kompetitif. Baik Pak David, yang penting adalah berarti ramuan kebijakan lah begitu ya dari pemerintah yang tepat begitu, yang sesuai dengan kondisi yang ada begitu, sehingga cadangan devisanya tetap terjaga bertumbuh. Kemudian di satu sisi ada kebijakan bagaimana kita bisa menjaga ekspor kita yang semakin kompetitif dan memiliki daya saing juga di pasar internasional. Pak David, Pak Redma, terima kasih banyak atas waktu sharing yang sudah disampaikan kepada pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat, sampai berjumpa kembali. Salam sehat, terima kasih Mas Terima Redma. kasih Mas. Baik pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam market review, dan perbaharui terus informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Karena urusan masa depan harus ke depan, aku investor saham. Saya Prasetyo Wibowo beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.